di sekolah ini yang kami programkan adalah P5, dan ini merupakan kegiatan yang wajib yang diagendakan dalam kurikulum. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kade. Di sini kemarin mungkin Bapak Ibu di sini untuk jenjang SMP ini ada 7 tema. 7 tema yang harus diselesaikan anak-anak kita dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8 wajib menyelesaikan 3 tema. 3 tema ini, 2 temanya pada semester ganjil dan 1 temanya pada semester genap. Dan kemarin pada semester ganjil ini kita sudah laksanakan 1 tema, yaitu tema kebinekaan global. Dan kemarin pada produknya itu ada pementasan seni. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mendukung anak-anaknya sehingga proses pentas seni dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk tema yang kedua, di sini kami perkasanya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif di sekolah dengan menanamkan prinsip-prinsip demokrasi. Profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan dalam tema ini adalah gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Judul program atau kegiatan ini adalah pemilihan pengurus OSIS secara demokrasi. Nah, pemilihan OSIS ini berlangsung dari tahun ke tahun Bapak Ibu, dan ini kami mencoba mengintegrasikannya dalam pembelajaran kelima. Adapun latar belakang dari pemilihan program ini adalah program ini dirancang untuk mengintegrasikan proses pemilihan pengurus OSIS secara demokrasi ke dalam pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui program ini, siswa tidak hanya terlibat dalam kegiatan pemilihan OSIS, tetapi juga belajar untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan gotong royong. Adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan siswa dalam berdemokrasi melalui partisipasi aktif dalam pemilihan pengurus OSIS. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kita lihat nilai P3-nya tercover pada tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama demokrasi dan keadilan sosial dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif. Yang keempat, membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pengambilan keputusan melalui proses kampanye dan pemilihan. Adapun capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan Bapak Ibu, capaiannya yang pertama, siswa memahami konsep dan pentingnya demokrasi dalam pengambilan keputusan, termasuk proses pemilihan yang adil dan transparan. Yang kedua, siswa khususnya para kandidat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pemilihan, memastikan setiap suara dihargai dan didengar. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan proyek kelima ini adalah yang pertama, mengadakan sesi sosialisasi tentang pentingnya pemilihan OSIS dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, memberikan edukasi kepada siswa mengenai proses pemilihan, aturan dan kriteria calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ketiga, mengadakan seleksi awal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti prestasi akademik, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Oke, itu mungkin Bapak Ibu, itu mungkin saya bacakan 3 saya Bapak Ibu, ada tercover pada programnya. Kemudian hasil yang diharapkan, yang pertama, terpilihnya ketua dan wakil ketua OSIS secara adil dan transparan. Yang kedua, pemahaman tentang demokrasi yang lebih baik. Yang ketiga, penguatan budaya demokrasi di sekolah. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah struktur program. Di sini mulai dari tim panitia pemilihan, itu koordinator panitia yang akan ditentukan oleh ibu kepala sekolah. Kemudian ada divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih, ada divisi pencalonan dan verifikasi, ada divisi kampanye dan debat, ada divisi pemungutan suara dan penghitungan suara, ada divisi dokumentasi dan publikasi. Kemudian yang terintegrasi dalam pembelajaran P5 adalah yang pertama, guru koordinator P5. Di sini guru koordinator ini bertanggung jawab mengintegrasikan program pemilihan OSIS ke dalam pembelajaran P5 serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap tahap program. Yang kedua, kelompok siswa P5. Nah, siswa-siswa ini mereka yang jelas dan mudah diakses mengenai pemilihan dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, partisipasi siswa yang rendah. Di sini adalah strateginya lakukan kampanye yang efektif untuk meningkatkan minat siswa dalam pemilihan, termasuk presentasi, poster, dan pengumuman di media sekolah. Ya Bapak Ibu, ini mungkin program co-kurikuler yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini.